Dunia kerja sekarang seperti mesin besar, cepat, presisi, tak kenal istirahat. Tapi di dalamnya ada manusia yang berpikir, merasa, dan kadang lelah. Mungkinkah inilah pertanyaannya? Bisakah manusia bertahan di antara sistem dan waktu tanpa kehilangan maknanya? Pernah nggak sih kita mikir kenapa manusia bisa jadi bagian dari sistem yang disebut manajemen? Yang satu bicara tentang sistem dan aturan, sedangkan satu lagi tentang perasaan dan makna. Dalam teori, manusia disebut sebagai aset paling berharga. Tapi kalau kita renungkan, kata aset juga berarti suatu yang bisa diukur, diatur, bahkan diganti. Lalu, apakah manusia memang pantas disamakan dengan aset? Di dunia kerja modern, kinerja sering dilihat lewat angka, target, laporan grafik, tapi di balik angka itu ada manusia yang berjuang, merasa lelah, kadang kehilangan semangat, tapi tetap berusaha karena punya alasan sendiri. Mungkinkah itu tantangan terbesar manajemen sumber daya manusia? Bagaimana mengatur tanpa menghilangkan sisi manusia? Karena pada akhirnya pekerjaan bukan hanya tentang bagaimana orang bekerja, tapi mengapa mereka mau bekerja. Disitulah letak kemanusiaan yang sering terlupakan. Dari sisi manajemen, efisiensi memanglah penting. Tanpa efisiensi, perusahaan bisa kehilangan arah. Tapi, kalau segalanya hanya diukur dari efisiensi, maka manusia berubah jadi sekedar angka di laporan. Sekarang banyak perusahaan menggunakan sistem berbasis data, menilai kinerja dari algoritma, menentukan promosi dari angka. Tapi, data tidak bisa membaca rasa takut seseorang kehilangan pekerjaan atau kebanggaan kecil setelah menyelesaikan tugas sulit. Karena itu, keseimbangan antara efisiensi dan empati menjadi hal yang sangat penting. Kadang, keputusannya sedikit tidak efisien di atas kertas, justru membuat tim lebih kompak, lebih bahagia, dan akhirnya lebih produktif. Menurut saya, empati bukan kelemahan, ia adalah bentuk kecerdasan yang membuat kebijakan lebih manusiawi. Dan menariknya, tiap orang punya cara sendiri untuk memaknai empati. Ada yang melihat sebagai kebaikan, ada yang menanggapnya kelembutan strategis. Tapi bagi saya, empati adalah jantung dari manajemen sumber daya manusia yang sesungguhnya. Saya pernah mengenal seseorang pemimpin yang setiap pagi menyapa semua stafnya dengan nama mereka. Sekilas terlihat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Orang merasa dihargai, diingat, dan dianggap penting. Di tengah dunia kerja yang cepat dan penuh target, perhatian seperti itu menjadi pengingat bahwa kita masih manusia, bukan sekedar bagian dari sistem. Dalam teori kepemimpinan transformasional, pemimpin bukan hanya mengarahkan, tapi menyalakan semangat. Tapi di sisi lain, pemimpin juga manusia, bisa lelah, bahkan takut dan menyerah. Inilah paradoks yang sering muncul. Bagaimana menjadi tegas tanpa kehilangan empati? Bagaimana dekat tanpa kehilangan wibawa? Dari sudut pandang karyawan, setiap tindakan pemimpin bisa dimaknai berbeda. Ada yang merasa dihargain, ada yang merasa diawasin, dan mungkin keduanya benar, karena persepsi lahir dari pengalaman masing-masing. Menurut saya, tugas pemimpin bukan memilih antara keras atau lembut, tapi kapan harus jadi keduanya. Dunia kerja sekarang sedang berubah cepat. Banyak orang tidak lagi bekerja hanya untuk mencari penghasilan, tapi untuk menemukan makna dan arah hidup. Karena itu, peran manajemen sumber daya manusia juga harus ikut berubah.
tidak lagi sekedar mengatur manusia agar patuh, tapi membantu manusia bertumbuh, berkembang, dan merasa bernilai. Semua paradoks yang kita bahas antara efisiensi dan empati, logika dan rasa, target dan makna, bukan hal yang perlu dihilangkan. Justru di sanalah letak kemanusiaan diuji. Kita tidak bisa menghapus kontradiksi itu, tapi kita bisa memahaminya, karena manusia memang penuh paradoks, dan mungkin justru itu yang membuatnya indah. Saya percaya keberhasilan organisasi di masa depan tidak hanya diukur dari seberapa keras orang bekerja, tapi seberapa berarti mereka bisa merasa saat melakukannya. Mungkin disitulah esensi dari manajemen sumber daya manusia. Bukan sekadar mengatur manusia, tapi menciptakan ruang di mana manusia bisa merasa hidup dan bermakna. Manajemen sumber daya manusia bukan tentang mengatur orang agar bekerja, tapi tentang menciptakan tempat di mana manusia bisa tumbuh, dihargai, dan merasa berarti.